11 tahun yang lalu saya membeli asuransi yang ada linknya dari asuransi inisial P. Saya didekati, di-approach yang pertama oleh rekan bisnis saya. Nama agennya inisial L. Dia waktu itu menjanjikan dalam 10 tahun uang premi semua akan kembali, juga ditambah dengan nilai investasi. Juga dijanjikan bahwa cukup membayar dalam 10 tahun. Setelah itu tidak perlu membayar lagi sampai umur 99 tahun. Tapi manfaatnya sama. Nah, itu dari agen inisial L yang tadi rekan bisnis saya. Kemudian di tahun yang sama, di bulan September, ada lagi agen yang lain. Ini masih saya kenal, orang tuanya juga saya kenal. Boleh saya katakan masih dekat, bahkan tidak jauh dari rumah. Juga mendekati saya dan menjanjikan hal yang sama, yaitu bila membayar per bulan 500.000 selama 10 tahun, nanti uang kembali dengan utuh. Dan cukup membayar 10 tahun, nanti sampai umur 99, nanti akan manfaatnya sama, ya. Dan dikatakan bahwa ini sama dengan asuransi pendidikan. Dan memang akhirnya saya ambil, ada 2 polis. Sekali lagi asuransi P, ya, yang ada produk link-linknya itu. Sengaja saya nggak sebut lengkap untuk menghindari UU ITE, karena mereka sering mengancam dengan menggunakan UU ITE, ya. Nah, memang itu saya peruntukan untuk anak saya, ya, untuk anak saya yang bontot. Tapi setelah 10 tahun saya sudah bayar tentu setiap bulan dengan susah payah lah, ya. Karena kita bukan orang punya, orang kaya gitu, bukan, orang biasa saja. Cuma kita berpikir jauh untuk pendidikan anak. Setelah 10 tahun, 1 di Februari, 1 di September di tahun yang sama, tahun lalu itu saya tutup. Tapi sebelum tutup saya telepon ke customer service Prudongkol yang ada di Jakarta di Jalan Sudirman. Ya, suatu saya telepon, ternyata katanya hanya bisa kembali kira-kira 50%. Jadi saya berdebat-debat, email tetap tidak bisa katanya, khususnya kondisi Covid sekarang, semua investasi turun dan segala macam. Waduh, saya kecewa. Bahkan dikatakan kalau saya tidak teruskan setelah 10 tahun, uang itu bisa hangus. Kenapa hangus? Katanya untuk biaya admin dan bla 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 bla. Saya nggak ngerti bahasa mereka. Nah, berarti yang saya alami, apa yang dijanjikan oleh agen asuransi P, agen yang inisialnya tadi S, inisialnya tadi L, ternyata tidak benar, tidak sesuai janjinya dengan isi polis. Jadi saya rugi hampir 50%, ya, ruginya. Dari yang saya store premi 10 tahun untuk 2 polis masing-masing 500, berarti 1 juta sebulan. Dalam 10 tahun berarti saya udah store 120 juta. Itu saya hanya mendapatkan 61 juta. Jadi saya rugi 59 juta. Saya memang sudah tutup karena saya pikir daripada hilang semua. Tapi saya terus terang dengan ini saya bilang bahwa saya sangat kecewa dengan asuransi P, ya.
dengan produk-produk mereka yang ada linglangnya itu, saya sangat kecewa. Dan mudah-mudahan teman-teman dengan mendengarkan video ini ya, saya buat lagi di parkiran ini kebetulan udah agak sore, jadi saya buat di sini agar teman-teman hati-hati terhadap ya asuransi ya, harus baca dengan benar. Jangan percaya omongannya saja, tapi baca itu semua polisnya. Walaupun polisnya itu dalam banyak bahasa-bahasa yang kita nggak ngerti ya. Udah bahasanya tidak ngerti, tulisannya kecil-kecil dan tebal. Saya nggak tahu berapa tahun kita harus mempelajari itu agar kita ngerti. Kita berpikir bahwa agen itu terus terang di awal, bahwa kalau dikatakan ada risiko, saya terus terang aja, kalau dibilang ada risiko walaupun hanya rugi 5 juta, saya tidak mau ambil itu. Karena saya ambil asuransi sebelumnya sangat bagus. Yang sebelumnya saya ambil dari asuransi apa itu namanya, itu sangat bagus tapi tradisional. Jadi anak saya bisa sampai kuliah dibayarin semua ya. Ini bukan provokasi, ini bukan bayaran, ini bukan hoax, tapi ini kenyataan. Saya sengaja membuat nama inisial. Demikian juga saya nggak menyebut nama langsung asuransinya untuk menghindari kadang-kadang susah melawan ya yang besar-besar. Kita ini kan masyarakat kecil, susah melawan besar-besar. Mereka punya uang, mereka ahli hukum, mereka bayar pengacara dengan miliaran bisa. Padahal kita ini sudah susah-susah, lembur, kerja 10 tahun, itu uang halal bukan uang korupsi, itu hasil uang keringat saya, ternyata mereka ambil ya tanpa izin saya. 59 juta mereka ambil dan saya tidak pernah setuju dengan itu. Jadi sekali lagi saya minta kepada teman-teman, saudara-saudara dimanapun Anda berada, ya hati-hati. Kalau Anda sekarang mau ikuti asuransi, coba cek nilai tunainya berapa. Berapa nilai tunainya? Kalau memang asuransi merugikan, buat apa? Karena saya alami. Dan kami sudah ribuan orang yang mengalami hal yang sama. Tapi kami selalu dibilang bahwa kami itu bodoh. Kami itu dibilang apa namanya itu, kurang literasi, kurang edukasi, macam-macam lah mereka bilang. Tapi menurut saya itu adalah bahasa-bahasa bersembunyi di balik yang mereka lakukan, kebohongan-kebohongan kepada nasabahnya. Terima kasih. Demikian ini saya buat dari Jakarta Timur ya, dari Jakarta Timur. Buat seluruh Indonesia, saudara-saudaraku, jangan mau rugi. Dan kalau Anda sudah ambil asuransi ternyata waktu tupol rugi, ya saya pikir jangan diam juga gitu. Kita agar bisa membantu yang lain, jangan menjadi korban baru lagi. Demikian, terima kasih. Semoga kita sehat selalu. Dan dalam masa COVID-19 ini saya berpesan agar kita selalu pakai masker.